Dalam pidatonya di tangga Istana Merdeka, Soekarno kembali memukau rakyat dengan pidatonya yang bersejarah. Diam. Diam. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah saya ucapkan di hari Allah Subhanahu wa taala. Ini hari aku telah menginjak lagi bumi Jakarta. Sudah hampir 4 tahun lamanya saya tidak berpuasa. 4 kali 365 hari saya berpisah dengan rakyat Jakarta, laksana rasanya seperti berpisah 40 tahun, saudara-saudara. Kepada pegawai, kepada saudara-saudara marhain, saudara-saudaraku tukang becak, saudara-saudaraku tukang sayur, saudara-saudaraku pegawai yang sekecil-kecilnya, tidak ada satu yang terkecuali. Semuanya saudara-saudara, saya sampaikan salamku kepada saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah, sekarang di halaman ini telah berkibar sang Dwi Warna. Benar, saudara-saudara, penyerahan kedaulatan ini adalah hasil daripada goodwill, maksud yang baik, pengertian yang baik antara Indonesia dan Belanda, antara Indonesia dan dengan seluruh dunia internasional. Memang kami berterima kasih atas goodwill itu. Saya pun pada saat sekarang ini, saudara-saudara, menyampaikan terima kasihku kepada semua utusan-utusan agung daripada negara-negara asing yang pada ini hari telah hadir di sini. Di depan sidang gabungan parlemen dan senat RIS, Presiden menjelaskan prinsip-prinsip negara federal atau kesatuan. Sidang yang terhormat, marilah kita lebih dahulu bersama-sama memekikkan salam nasional kita. Merdeka! Sidang yang terhormat, saya mengucap syukur, alhamdulillah. Demikian juga beberapa anggota pemerintah dan parlemen telah berkali-kali mengatakan bahwa kemerdekaan nasional bukanlah tujuan yang terakhir bagi kita. Bagi kita, Indonesia merdeka tak bukan dan tak lebih hanyalah syarat untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dalam arti jasmani maupun rohani. Kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang, dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang nyata. Apa jalan-jalan itu? Di antaranya ialah, pertama, mengadakan rasionalisasi dalam susunan negara dan dalam badan-badan dan alat-alat pemerintahan. Struktur daripada negara kita sebagai federasi pada prinsipnya mungkin dipertahankan, akan dapat memberi sumbangan yang tidak kecil untuk meringankan beban pemerintah dengan menempatkan tenaga-tenaga yang berkelebihan di dalam perusahaan-perusahaannya itu. Oleh karena itu, maka lebih jelaslah lagi betapa pentingnya adanya keamanan dan ketentraman di seluruh Indonesia. Merdeka!
Tahun-tahun 50-an adalah tahun yang penuh pengharapan, namun juga sekaligus diwarnai pergolakan. Demokrasi parlementer yang diatur dalam Undang-Undang Dasar sementara oleh para elit politik ditafsirkan sebagai ajang perebutan kekuasaan. Soekarno sebagai kepala negara konstitusional tidak secara langsung mengendalikan jalannya pemerintahan yang dijalankan Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen. Sementara itu, di kalangan militer terjadi pengelompokan berdasarkan kekuatan politik yang mendominasi parlemen. Tanggal 17 Oktober 1952, sekelompok perwira yang tidak puas dengan keadaan politik pada waktu itu menggerakkan demonstrasi menuntut pembubaran parlemen. Meriam diarahkan ke Istana Presiden. Demonstrasi juga digelar di halaman gedung parlemen, Lapangan Banteng, Jakarta. Setelah bertemu dengan pimpinan Angkatan Perang dan Menteri Pertahanan, Soekarno dengan tegas menolak tuntutan para demonstran karena ia tidak mau menjadi diktator. Padahal Angkatan Perang tidak boleh ikut-ikut politik. Tidak boleh diombang-ambingkan oleh sesuatu politik. Angkatan Perang harus berjiwa, ya berjiwa, hati-hati berjiwa, berkobar-kobar berjiwa. Tapi dia tidak boleh ikut-ikut politik. Pemilihan umum tahun 1955 yang dianggap sebagai pemilu paling bersih dalam masa 50 tahun, menghasilkan 4 partai besar yang mendominasi parlemen, yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Islam Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan PKI. Partai besar semasa revolusi seperti Partai Sosialis Indonesia atau PSI sangat merosot perolehan suaranya, sehingga secara faktual telah tersingkir dari percaturan politik di Indonesia. Karena tidak ada mayoritas satu partai, perpecahan atau persaingan berlanjut terus. Sekelompok perwira Angkatan Perang yang tidak puas dengan situasi politik saat itu, mengobarkan pemberontakan di daerah-daerah Sulawesi dan Sumatera, serta menyatakan ingin berpisah dengan negara Republik Indonesia. Presiden Soekarno yang mendapat dukungan dari KSAD Nasution menyatakan negara dalam keadaan bahaya dan memerintahkan menghadapi pemberontakan daerah dengan kekuatan militer. Sementara itu, Dewan Konstituante hasil pemilu yang bertugas membuat Undang-Undang Dasar baru tidak berhasil menyelesaikan tugasnya dan menemui jalan buntu. Waktu Soekarno menawarkan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, pemungutan suara menghasilkan suara seimbang antara yang setuju dan yang menentang. Akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959, melalui dekret Presiden dan dukungan Angkatan Darat, Presiden Soekarno menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Prinsip gotong royong yang menjadi ciri kepribadian bangsa Indonesia sebenarnya sudah lama disosialisasikan oleh Soekarno kepada para elit politik. Partai Nasional Sekuler pada umumnya menerima gagasan yang kemudian dijabarkan dalam demokrasi terpimpin. Sedangkan partai agama seperti Masyumi dan Partai Katolik menolak. Alasan penolakan adalah karena mereka tidak setuju dalam suatu pemerintahan yang di dalamnya terdapat unsur komunis. Kota Jakarta yang dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels sejak awal abad ke-19 sampai tahun 50-an tidak banyak mengalami perubahan. Awal tahun 1960-an, Jakarta mempersiapkan diri untuk menjadi tuan rumah Pesta Olahraga Asia, Asian Games keempat. Sebuah pusat olahraga dibangun di Senayan dengan bantuan Uni Soviet yang merupakan stadion terbesar di dunia pada masa itu. Sebuah jalan raya atau boulevard yang menghubungkan pusat kota dengan kota baru Kebayoran dibangun
kini kita kenal sebagai Jalan Jenderal Sudirman. Pesta olahraga Asian Games keempat yang dibuka pada tanggal 20 Agustus 1962 merupakan puncak dari impian Soekarno untuk sebuah pesta besar atau ekstravaganza, seperti ucapan Julius Caesar yang terkenal, "Berilah rakyat roti dan sirkus, maka semua akan beres." Kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945 masih menyisakan sengketa teritorial dengan Belanda karena wilayah Irian Barat. Menurut sebuah klausul dalam perjanjian KMB 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan, status Irian Barat akan ditentukan berdasarkan keinginan rakyat Irian sendiri. Di tengah kesulitan politik dan ekonomi yang sedang dialami Indonesia, Presiden Soekarno memainkan kartu Irian. Tanggal 19 Desember 1961, Presiden mengeluarkan perintah kepada seluruh rakyat Indonesia yang terkenal sebagai Trikora atau Tri Komando Rakyat. Dengarkan saudara-saudara, komando saya dengan tegas ialah gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Apa komando saya lagi? Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara di Irian Barat itu. Tegas saya memberi komando ini, gagalkan negara Papua itu, kibarkan bendera sang merah putih di Irian Barat, gagalkan, kibarkan bendera kita, dan siap sedialah akan datangnya mobilisasi umum. Mobilisasi umum yang mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat sama sekali daripada cengkraman imperialisme Belanda.